Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal atau kisi-kisi PAS Matematika Wajib kelas 11 tahun ajaran 2024-2025. Nah, untuk PAS tahun ini nanti soalnya ada sebanyak 30, 15 pilihan ganda, 10 pilihan ganda kompleks, dan 5 soal menjodohkan. Langsung saja kita mulai dari nomor yang pertama. Di sini ada soal menjodohkan ya tentang matriks, di mana ada 5 persamaan matriks dan masing-masing punya variabel A. Tugas kita adalah di sini untuk mencari nilai variabel A untuk masing-masing persamaan. Kita mulai dari yang pertama, persamaannya di sini ada min A, kemudian yang seletak dengan min A di sini adalah angka 5 ya. Sehingga min A sama dengan 5, maka A-nya adalah min 5. Maka untuk persamaan pertama ini kita pasangkan dengan angka min 5. Kemudian persamaan yang kedua, di sini ada 2A, kemudian dia seletak dengan min 4. 2 dikali A hasilnya adalah min 4, maka A-nya di sini diperoleh min 2. Sehingga ini kita pasangkan dengan min 2. Kemudian yang ketiga di sini ada A seletak dengan 10/2, 10/2 hasilnya 5 ya, maka di sini pasangannya adalah 5. Kemudian di sini ada 4, di sini ada min A, sehingga A-nya adalah min 4. Kemudian yang terakhir ada min A sama dengan min 4. Min A sama dengan min 4, minnya kita coret sehingga A sama dengan 4 ya. Kemudian nomor 2, di sini kita harus menjodohkan matriks-matriks yang ada di sebelah kiri dengan jenis-jenis matriks yang sesuai. Kalau kita lihat dari matriks yang pertama ini dia segitiga bawah ya, hingga ini kita pasangkan dengan segitiga bawah. Kemudian di sini ada matriks dia hanya punya satu kolom saja, maka ini namanya adalah matriks kolom. Kemudian ini hanya ada satu baris, 3 ini min 3/7 ini satu kesatuan ya, satu paket ya, sehingga dia masih satu baris bukan 2 baris, maka di sini namanya adalah matriks baris. Kemudian di sini ada setengah 0, 0, 2. Ini kan ada 2 baris dan 2 kolom. Kemudian kita lihat di diagonal sampingnya ini 0 yang terisi angka hanya diagonal utama, maka ini namanya adalah matriks diagonal. Nah, yang terakhir berarti matriks identitas, karena dia yang terisi hanya di diagonal dan angkanya hanya 1. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada beberapa matriks di sebelah kiri, kemudian kita harus memasangkannya dengan ukuran atau ordo yang sesuai. Ingat, ordo itu M kali N. Ini ordo atau ukuran matriks, di mana M-nya adalah banyak baris, N-nya adalah banyak kolom. Baris itu yang horizontal atau yang tidur gini ya. Kemudian kolom itu yang vertikal, yang tegak. Maka kita coba lihat dari matriks yang pertama, ini ada baris dulu ya. 1, 2, 3. Ada 3 baris, kemudian kolomnya ada 1, 2, 3. Maka ini ukurannya adalah 3 kali 3. Kemudian matriks yang kedua, di sini ada baris 1, baris 2, kolom 1, 2, 3. Maka ukurannya adalah 2 kali 3. Jangan sampai terbalik. Kemudian di sini ada matriksnya, matriks kolom ya, memanjang ke bawah. Barisnya ada berapa? Ini barisnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 baris, 1 kolom, sehingga ukurannya 4 kali 1. Kemudian selanjutnya ada barisnya 1, 2, 3. Kolomnya ada 2, berarti 3 kali 2. Ini 3 kali 2, yang terakhir ini 1 baris, kemudian kolomnya ada ini 1 baris, kemudian kolomnya ada 1, 2, 3, 4, maka 1 kali 4. Kemudian yang nomor 4,
kita diminta untuk memberikan tanda centang kepada pasangan matriks yang dapat dikalikan. Nah, sebelum ke soal yang ini, kita ingat-ingat dulu syarat matriks yang dapat dikalikan itu apa. Misalkan kita punya matriks A, mau dikalikan dengan matriks B. Kalau misalkan A itu ordonya M kali R, maka B-nya harus R kali N. Yang dilihat adalah ini ya, ini angkanya harus sama. Maka kita coba lihat dari yang pertama ini. Untuk matriks yang depan, ini ukurannya kan 2 kali 2. Sedangkan matriks yang kanan ini ukurannya adalah 1 kali 2. Ini tidak sama angkanya, maka dia tidak bisa dikalikan. Kemudian untuk pasangan yang kedua, matriks yang pertamanya ukurannya 2 kali 1, yang satunya 1 kali 3. Sehingga karena ini sama, maka dia bisa dikalikan, kita centang di sini. Kemudian pasangan yang ketiga ukurannya 2 kali 2, yang satunya 2 kali 1. Karena ini sama, maka bisa dikalikan. Kemudian yang ini 2 kali 1 dengan 2 kali 2 tidak sama ya, sehingga tidak bisa dikalikan. Sedangkan yang pasangan terakhir di sini ukurannya satunya 3 kali 1, yang sebelah kanannya adalah 1 kali 3. Ini sama, berarti bisa dikalikan. Nah, misalkan kalian mungkin masih bingung untuk mencari ordo, ada satu cara lain yang bisa digunakan untuk menentukan apakah pasangan-pasangan matriks ini tuh bisa dikalikan atau tidak. Caranya adalah dengan membuat garis-garis horizontal dan garis vertikal. Nah, untuk matriks yang depan kita coret secara horizontal baris pertamanya. Baris pertamanya kan ini toh. Nah, kemudian untuk matriks yang satunya kita coret secara vertikal. Nah, apabila di dalam coretan ini jumlah angkanya berbeda, maka berarti dia tidak bisa dikalikan. Nah, yang vertikal ini kan di dalamnya ada 2 angka, min 1 sama 5, sedangkan di sini hanya ada 1 angka, berarti dia tidak bisa dikalikan. Kemudian pasangan yang kedua ini kita coret horizontal, yang ini kita coret vertikal. Nah, sama-sama hanya ada 1 angka, berarti ini bisa dikalikan. Kemudian pasangan yang ketiga ini dicoret horizontal, ini vertikal. Ada 2 angka, di sini juga ada 2 angka, maka ini bisa dikalikan. Kemudian ini kita coret. Nah, yang horizontal cuma ada 1 angka, yang vertikal ada 2 angka, berarti tidak bisa dikalikan. Ini juga sama, kita coret, ini kita coret. Nah, hanya masing-masing 1 angka ya, berarti ini bisa dikalikan. Jawabannya sama dengan yang tadi, terserah kalian mau pakai lebih nyaman pakai cara yang mana. Lanjut ke nomor 5. Di sini ada persamaan matriks di mana kita harus mencari nilai dari variabel A dan juga B yang ada di matriks sebelah kiri. Di sini ada 2 ruas ya, yang sebelah kiri ada 1 matriks saja, kemudian di sebelah kanannya ada 2 matriks yang harus dijumlahkan terlebih dahulu. Maka kita jumlahkan dulu yang sebelah kanan ya, supaya lebih mudah. Kita jumlahkan sesuai dengan tempatnya. 6 dikurangi 1, 5. Kemudian 1 ditambah min 4, hasilnya adalah min 3. Kemudian min 3 ditambah 5, hasilnya adalah 2. Yang terakhir 7 tambah 5, hasilnya adalah 12. Nah, sehingga kita punya matriks yang sebelah kanan ini matriksnya baru sudah kita tambahkan ya. Baru setelah itu kita mencari nilai variabelnya dari yang min A dulu. Min A ini saya tuliskan di sini lagi. Min A, min 3, 4, dan 2B. Nah, min A-nya ada di sebelah sini ya. Berarti dia seletak dengan 5. Maka min A nilainya sama dengan 5, maka A-nya kita pindah minnya ke kanan menjadi min 5. Sehingga nilai A di sini adalah min 5.
Kemudian untuk B di sini 2B seletak dengan 12. 2 kali berapa hasilnya 12? 6 ya, maka B-nya nilainya adalah 6. Maka di nomor 5 ini hanya ada 2 jawaban yang benar, yaitu A sama dengan min 5 dan B sama dengan 6. Kemudian lanjut ke nomor 6, di sini ada sebuah matriks A. Nah, kita diminta untuk menentukan apakah 5 pernyataan di nomor 6 ini bernilai benar atau salah. Kita centang yang bernilai benar saja. Pernyataan yang pertama, apakah matriks A adalah matriks simetris? Matriks simetris itu kalau kita ingat-ingat lagi, simetris artinya ketika ditranspos dia akan sama dengan matriks awal. Jadi 8, 4, 4, 2. Nah, kita coba transpos atau tukar baris dengan kolomnya. Ini baris 1 kita tuliskan menjadi kolom 1, 8, 4. Kemudian 42 kita tuliskan vertikal 42. Ternyata dengan matriks awalnya tidak ada perubahan sama sekali, maka bisa dibilang bahwa A ini adalah matriks simetris, sehingga pernyataan ini benar, kita centang. Kemudian yang kedua ada pernyataan determinan dari matriks A adalah 0. Nah, ini untuk determinan dan inverse ya, terutama ada di materi terakhir yang mungkin belum sempat saya jelaskan, tetapi sudah saya kirim PPT-nya di grup, jadi kalian bisa pelajari. Determinan itu artinya, saya tulis dulu matriksnya 8442. Untuk matriks 2 kali 2 determinan itu rumusnya adalah A, D, B, C. Misalkan A, B, C, D. Misalkan matriksnya ini, maka determinannya adalah determinan dari A, simbolnya seperti ini ya, sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C, sehingga ini determinannya kita hitung dengan cara 8 kali 2 16 dikurangi dengan 4 kali 4 juga 16. Determinannya adalah 0, sehingga pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Kemudian pernyataan ketiga, matriks A memiliki inverse. Nah, syarat punya inverse itu adalah determinannya tidak boleh 0. Sedangkan di pernyataan sebelumnya kita dapat bahwa determinannya dia 0, maka dia tidak punya inverse, sehingga pernyataan yang ketiga ini bernilai salah, tidak perlu dicentang. Kemudian yang pernyataan 4, A transpos tadi kita sudah cari, A transposnya sama dengan matriks awal, sehingga ini salah ya yang pernyataan keempat. Kemudian pernyataan kelima, transposnya, nah ini baru bernilai benar. Kemudian soal nomor 7, di sini diminta untuk menentukan yang mana kira-kira yang merupakan matriks singular. Nah, ini juga di materi terakhir ya, determinan dan inverse. Matriks singular itu artinya dia tidak punya inverse dan determinannya sama dengan 0. Maka kita cari matriks-matriks ini, kira-kira yang determinannya 0 itu yang mana. Caranya kita bisa kalikan diagonal utama dengan diagonal sampingnya ya. Kita lihat kalau misalkan hasil kali elemen diagonal utamanya sama dengan hasil kali elemen diagonal samping, maka otomatis matriks itu adalah matriks singular. Kita coba dari matriks pertama dulu ya. Min 5 kita kalikan dengan min 2, hasilnya 10. Kemudian 10 kali 1 hasilnya juga 10. Nah, kalau sama seperti ini berarti dia udah pasti singular. Ini kita centang ya. Saya hapus dulu. Kemudian lanjut ke yang matriks kedua, min 4 kali 1 hasilnya min 4. 2 kali 3, 6, ini tidak sama, udah jelas dia tidak singular ya, berarti tidak perlu kita centang. Kemudian matriks yang ketiga, 1 kali 3 hasilnya 3, 1 kali min 4 hasilnya min 4, ini juga tidak sama, berarti dia bukan matriks singular. Kemudian selanjutnya 9 kali 2 18, 3 kali 6 hasilnya juga 18. Nah, kalau sama seperti ini berarti dia singular. Kemudian yang terakhir 2 kali 8 16, 4 kali 4 16. Maka ini juga singular. Nah, seperti itu ya caranya untuk menentukan matriks singular. Soal nomor 8, di sini kita harus memilih pernyataan-pernyataan yang benar mengenai operasi perkalian matriks. Langsung saja dari pernyataan yang pertama, 2 matriks dapat dikalikan jika ordonya tidak sama.
Nah, ingat untuk syarat perkalian matriks tadi ya, kita sempat bahas di soal sebelumnya bahwa dia ada syaratnya, yaitu kalau A-nya M kali R, maka B-nya harus R kali N. Jadi bukan berarti tidak sama. Kalau misalkan A-nya 1 kali 2, B-nya 3 kali 4, ini justru tidak bisa dikalikan sama sekali ya. Jadi ada patokannya, harus yang sama itu harus yang tengah-tengah ini. Jadi banyak kolom di A harus sama dengan banyak baris di B. Maka syaratnya bukan ordonya tidak boleh sama, tetapi ada syarat tertentu sehingga untuk pernyataan nomor 1 ini tidak bisa dikatakan benar gitu. Kemudian pernyataan yang kedua, hasil dari perkalian matriks A kali B tidak sama hasilnya dengan B kali A. Nah, kalian bisa dicek lagi di PPT yang pernah saya kirim, bahwa untuk perkalian matriks ini dia tidak berlaku sifat komutatif, sehingga untuk A dikali B ini hasilnya tidak akan sama dengan B kali A. Jadi tidak bisa dibolak-balik gitu ya. Maka untuk pernyataan ini bernilai benar karena dia bilangnya hasil dari AB tidak sama dengan B kali A, berarti benar ya. Kemudian yang ketiga pernyataannya, jika matriks A ordonya M kali R dan B ordonya R kali N, maka matriks A kali B berukuran M kali N. Nah, ini juga ada di PPT yang pernah saya kirim, bahwa kalau A-nya M kali R, B-nya R kali N, maka matriks hasil perkaliannya itu adalah M kali N. Berarti yang ini pernyataannya bernilai benar. Kemudian pernyataan yang keempat, pada perkalian matriks tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, ini salah ya. Kalian bisa lihat juga di PPT saya, sepertinya ada asosiatif itu kan hanya mindah kurung ya, katakanlah A, B, ini A dikali B dikali C lagi, ada 3 matriks ini dikalikan, ini sama aja hasilnya dengan A dikali BC. Nah, jadi hanya mindah kurung saja, bebas, sama seperti perkalian biasa, mau A dan B dikalikan dulu atau B dikalikan C dulu baru dikalikan A, ini hasilnya pasti akan sama saja. Sehingga harusnya berlaku sifat asosiatif. Tapi di sini ada kata-kata tidak, berarti pernyataan ini bernilai salah ya, tidak perlu dicentang. Kemudian pernyataan yang terakhir, hasil perkalian matriks ordo 1 kali M dengan matriks N kali 1 selalu berukuran 1 kali 1. Nah, kalau kita lihat di sini 1 kali M, yang satunya N kali 1. Kalau berdasarkan tadi syarat perkaliannya adalah yang tengah harus sama. Sedangkan di sini satunya M, satunya N, udah jelas tidak sama dan tidak bisa dikalikan. Berarti pernyataan terakhir ini tidak bisa dibilang benar, berarti tidak perlu centang. Kecuali kalau ordonya itu 1 kali M dengan M kali 1. Nah, ini baru bisa dikalikan dan sudah pasti matriks hasil perkaliannya nanti akan selalu 1 kali 1 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Di sini ada 2 matriks A dan B. Kemudian diketahui bahwa matriks C itu adalah matriks hasil perkalian dari matriks A dan juga matriks B. Kita lihat pernyataan yang pertama, apakah betul bahwa hasil kali baris pertama matriks A, kita coba garis dulu ya, ini baris pertama dari matriks A. Kemudian dengan kolom pertama matriks B, matriks B hanya ada 1 kolom ya. Apakah benar hasil perkaliannya adalah min 7? Nah, perkaliannya ini berpasang-pasangan ya. 5 dikalikan dengan 1, min 1, hasilnya min 5 ditambah dengan 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Hasilnya adalah 1 harusnya. Nah, di sini min 7 berarti pernyataan ini yang salah ya. Kemudian matriks C akan memiliki ordo 1 kali 2. Matriks C tadi adalah matriks hasil perkalian A dan B. Kita lihat A-nya berordo 2 kali 2, B-nya berordo 2 kali 1. Maka untuk matriks hasil perkaliannya harusnya berukuran 2 kali 1. Di sini 1 kali 2 salah berarti ini. Nah, pernyataan yang ketiga baru bernilai benar ya. Matriks hasil perkalian A dan B akan berukuran 2 kali 1. Sesuai dengan yang ini tadi. Berarti yang ini bernilai benar.
Kemudian nilai dari C11 adalah 1. C11 tadi itu adalah matriks C, matriks hasil perkalian AB ya. Kita udah cari tadi. C11 artinya baris 1 di A dikalikan dengan kolom 1 di B. Hasilnya tadi 1 ya. Sesuai dengan yang kita cari tadi, berarti ini bernilai benar. Kemudian matriks C apakah merupakan matriks kolom? Ingat matriks kolom itu dia hanya punya satu kolom ya, dan sesuai dengan ini tadi dia 2 kali 1 matriks C-nya. Berarti dia punya satu kolom saja dan bisa disebut sebagai matriks kolom, sehingga yang ini bernilai benar. Soal nomor 10 ini sudah masuk ke soal pilihan ganda ya. Di sini ada matriks A, kemudian yang ditanya adalah nilai dari pertama A22. Ingat A22 itu artinya elemen baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua berarti kan yang 3 ini ya. Berarti di sini 3 ditambah dengan, ingat di sini ada 3 di soalnya. 3 dikali dengan A31. A31 artinya elemen baris ketiga, kolom ke-1. Baris ketiga, kolom ke-1 berarti di sini ya. 6 berarti 3 kali 6. Kemudian dikurangi 5 dikali A13. A13 artinya elemen baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga di sini tempatnya, berarti di sini min 2. Nanti kita hitung masing-masing. 3 ditambah 3 kali 6 18, min 5 kali min 2. Ingat di sini ada 2 min ya. Ketika dikalikan menjadi plus 10. Maka total semuanya adalah 31. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 11 di sini ada matriks P dan Q, yang ditanya adalah 3P dikurangi 4Q. Kita cari dulu matriks 3P-nya, artinya 3 dikalikan dengan semua elemen yang ada di matriks P. 3 kali 2 min 2 min 6, 3 kali 0 0, 3 kali 1 3, 3 kali min 3 adalah min 9. Kemudian dikurangi, nanti aja dikuranginya ya. Kita cari dulu 4Q. 4Q-nya berarti 4 kali 3 12, 4 kali 2 8, 4 kali min 1 min 4, 4 kali 5 20, sorry. Nah, baru setelah itu kita kurangi 2 matriks ini. Langsung saja ya, min 6 dikurangi 12, min 6 dikurangi 12, saya tulis aja dulu sini, kemudian 0 dikurangi 8, kemudian 3 dikurangi min 4, kemudian min 9 dikurangi 20. Sini ketemu min 6 min 12 hasilnya min 18 ya. 0 dikurangi 8 tetap min 8, kemudian 3 min 4, minnya menjadi plus 3 plus 4 jadinya 7, min 9 min 20 hasilnya min 29. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 12, di situ ada matriks M, yang ditanya adalah nilai dari M kuadrat. Kalau kita lihat di sini, matriks M adalah matriks diagonal ya, yang terisi angka hanya diagonalnya saja, yang lainnya 0, maka kita bisa langsung mengkuadratkan masing-masing. Jadi min 3, 0, 0, 5 per 2 ini masing-masing aja langsung kita kuadratkan. Min 3 kuadrat, min 3 kuadrat, di sini tetap 0, di sini 0, di sini 5 per 2 kuadrat. Min 3 kuadrat itu artinya min 3 kali min 3 hasilnya 9, min kali min kan plus ya. Di sini 0 tetap 0. Kemudian 5 per 2 kuadrat artinya masing-masingnya atas sama yang bawah dikuadratkan sendiri-sendiri. 5 kuadrat hasilnya 25 per 2 kuadrat hasilnya 4. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, soal nomor 13 di sini ada perkalian skalar ya. Artinya perkalian antara konstanta dengan sebuah matriks. Konstantanya di sini adalah pecahan, maka sama caranya dengan ketika konstantanya bilangan bulat biasa, maka si pecahan ini harus dikalikan ke dalam semua, dikalikan dengan semua elemen yang ada di dalam matriks. Berarti ini 3 per 2, sorry.
Berarti 3/2 dikalikan 10. Kemudian 3/2 kali 0, udah jelas 0 ya, nggak usah dihitung. Kemudian 3/2 dikalikan dengan min 8. 3/2 kali 0, ini kita bisa coret 2 sama 10-nya, 10 ya. 2 dengan 10-nya dicoret, hasilnya 5, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Yang tengah 0, kemudian 2 dengan min 8 kita coret, hasilnya min 4, min 4 kali 3 hasilnya adalah min 12. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 14, di sini ada variabel A dan B, cuman yang ditanya hanya variabel A-nya saja ya. Nah, untuk mencari variabel A kita tetap butuh variabel B, berarti kita cari dulu B-nya itu berapa. B-nya posisinya di sini, sedangkan di sini masih ada penjumlahan dengan 1. Hasilnya adalah 5. Maka kita bisa tuliskan di sini 1 ditambah B itu hasilnya adalah 5. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah 4. Nah, baru setelah itu kita masuk ke yang A plus B. A plus B ini posisinya di sini. Kita ambil posisi yang seletak. Berarti A plus B, kemudian ditambah lagi dengan 1, masih ada satunya ya. Kemudian hasilnya sama dengan 8. B tadi sudah ketemu 4, berarti A tambah 4 tambah 1 hasilnya 8. 4 tambah 1 hasilnya 5, berarti A ditambah 5 hasilnya 8. Berapa yang ditambah 5 hasilnya 8? Yaitu 3. Sehingga A-nya adalah 3. Nomor 15, di sini ada matriks A, di mana A itu punya variabel X ya di dalamnya. Diketahui dia adalah matriks singular. Singular tadi artinya determinannya 0 dan tidak punya inverse. Yang ditanya adalah nilai dari X. Nah, dari matriks singular ini kita ketahui bahwa hasil kali elemen diagonal utama dengan diagonal sampingnya harusnya sama ya, sama persis. Maka kita lihat di sini 8 kali 3 hasilnya 24, berarti min 12 kali berapa yang hasilnya juga harus 24. Karena min 12 ini ada minnya, berarti X-nya harus ada minnya juga supaya hasilnya positif. 12 kali berapa hasilnya 24? Kali 2 ya. Nah, supaya cocok hasilnya, sehingga matriksnya harusnya seperti ini. Min 12, di sini min 2, di sini 3. Jadi kalau kita cek lagi, 8 kali 3, 24, min 2 kali min 12 hasilnya juga 24. Ini cocok sehingga dia menjadi matriks singular. Maka jawabannya harusnya adalah min 2. Baik, untuk nomor 16 ini kita udah masuk materi fungsi ya. Kalau 1 sampai 15 tadi materinya adalah matriks. Jadi dari 30 soal ini saya bagi setengah-setengah, setengahnya materi matriks, setengahnya materi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Langsung aja kita bahas yang nomor 16. Di sini ada fungsi-fungsi yang harus kita pasangkan dengan inverse-nya masing-masing. Nah, untuk yang nomor 16 ini kalian bisa buka lagi PPT yang pernah saya kirim tentang cara cepat untuk mencari inverse, karena itu nanti akan sangat amat membantu. Jadi di sini saya langsung pakai cara cepatnya ya, tidak pakai cara manual, karena kalau manual nanti akan sangat lama, karena di sini ada fungsinya ada sebanyak 5. Nah, triknya adalah kita lihat aja angka konstanta dan juga koefisien yang ada di dalam fungsi. Fungsi yang pertama di sini ada koefisien 2 sama konstanta min 5. Maka cari aja di F inverse-nya itu yang punya angka 2 sama plus 5 ya. Karena yang konstanta ini harusnya dibalik tandanya, dari min jadi plus, kalau dari plus jadi min. Nah, dari semua pasangan ini yang ada angka 2 sama plus 5-nya hanya yang sini. Ini ya. Yang bawah 2, yang atas plus 5. Maka ini kita pasangkan dengan yang ini. Ingat jangan sampai salah pilih yang ini ya, karena si konstanta tadi harus dibalik, dari plus jadi min, kalau min harus menjadi plus, maka kita pilih di sini yang plus 5. Kemudian fungsi yang kedua di sini ada fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu udah jelas inverse-nya pasti ada akar-akarnya, dan dari pilihan jawaban ini yang ada akarnya hanya 1, maka udah jelas tidak perlu dihitung lagi. Ini sudah pasti jawabannya yang ada akar-akarnya. Kemudian fungsi yang ketiga di sini ada koefisien 2/7
dan juga konstanta plus 9. Nah, sama kayak tadi, cari yang ada bukan 2/7, tapi harus dibalik. Cari yang ada 7/2-nya, kemudian yang ada min 9-nya. Nah, dari jawaban ini yang ada 7/2 sama min 9-nya hanya yang ini saja toh. Di sini ada 7/2, di sini ada min 9. Maka sudah pasti ini adalah inverse-nya. Nah, kemudian fungsi yang keempat, di sini ada 2 sama plus 5. 2 sama plus 5, maka kita cari yang ada angka 2 sama min 5-nya. Ini tadi ya, 2 sama min 5. Maka ini sudah pasti inverse-nya adalah yang ini. Yang terakhir 3 sama min 8, berarti kita cari yang inverse-nya. Ada 3 sama plus 8-nya di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghitung sebenarnya untuk nomor 16 ini. Sehingga trik ini akan sangat membantu kalian nanti ketika mengerjakan soal ujian supaya menghemat waktu juga ya. Lanjut ke soal nomor 17. Di sini ada fungsi f. Fx-nya 3x min 7 dan gx-nya adalah x plus 5. Nah, kita diminta untuk memasangkan nilai-nilai yang diminta. Nilai yang diminta pertama adalah f3, artinya 3 itu kita masukkan ke dalam fungsi f. Nah, berarti 3 dikali 3 dikurangi 7. 3 kali 3 9, 9 kurangi 7 2. Maka f3 nilainya adalah 2. Kemudian yang kedua ditanya g1, sama kayak tadi ya. Kita masukkan nilai 1 ke dalam fungsi g. Fungsi g di sini x plus 5, jadi langsung aja x-nya ganti 1 ditambah 5, hasilnya adalah 6. Maka g1 nilainya adalah 6. Kemudian yang ditanya selanjutnya f3 tambah g1. F3 tadi kita sudah punya yaitu 2. G1-nya kita juga sudah punya yaitu 6. Ketika dijumlahkan maka menjadi nilainya 8. Kemudian F3 dikurangi G1. F3 tadi 2. G1-nya 6. Harusnya min 4 ya hasilnya. 2 dikurangi 6 hasilnya 2 dikurangi 6 hasilnya min 4. Jadi mungkin ini salah. Ini tipe kali ya. Jadi harusnya di sini min 4. Kemudian F3 kali G1, F3-nya tadi 2, G1-nya 6, 2 kali 6, 12, maka hasilnya adalah 12 ini. Lanjut ke soal nomor 18, di sini ada fungsi rasional ya, fungsi fx-nya adalah fungsi rasional, di situ ada pecahannya, ada pembilang, ada penyebut, 4 min 5x per 3x min 7, yang ditanya adalah inverse dari fungsi fx. Ini juga kita bisa pakai cara cepat ya, jadi tidak perlu lama-lama menghitung. Saya tulis dulu 4 min 5x dibagi 3x min 7. Nah, untuk fungsi rasional mencari inverse-nya adalah pertama dilihat di pembilangnya atau yang di atasnya perperan ini ya. Yang di atasnya perperan itu kita lingkarin yang ada x-nya. Koefisien dari x gitu ya. Kebetulan koefisien yang ada x-nya kan di belakang. Biasanya kan di depan nih katakanlah 2x min 5. Nah, kalau 2x min 5 berarti ini yang dilingkari yang 2. Nah, kebetulan x-nya terletak di belakang, maka kita lingkari angka yang ada di sebelumnya x itu. Jangan lupa minusnya juga dia harus ikut ya. Nah, kemudian untuk penyebutnya kita lingkari yang tidak ada x-nya. Nah, untuk apa ini dilingkari dua-duanya? Karena posisi mereka harus ditukar. Jadi untuk yang tidak dilingkari kita tulis dulu aja, tetap posisinya tidak berubah. Nah, baru kita lihat yang dilingkari tadi. Min 7 yang awalnya di bawah, kita pindah ke atas menjadi plus 7. X-nya tetap. Kemudian min 5 yang awalnya di atas, kita pindah ke bawah menjadi plus 5. Nah, ini adalah inverse dari fx tadi. Kita udah nemu. Maka tinggal kita lihat aja di jawabannya. Kebetulan di jawabannya ini disusun x-nya di depan ya. Jadi kita cari aja 7x-nya positif, 4-nya positif. Kebetulan itu ada di pilihan yang C. 7x plus 4 dibagi 3x plus 5. Baik, kita lanjutkan ke nomor 19. Di sini kita harus mencari domain dari fungsi fx, di mana fungsi fx-nya sama seperti sebelumnya ya, dia itu adalah fungsi rasional. Nah, khusus untuk fungsi rasional,
Bisa diingat-ingat lagi bahwa syarat domainnya adalah bahwa yang penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, penyebutnya dia kan 3x min 2. Nah, 3x min 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Sehingga untuk mencari domainnya ini kita tinggal pindah aja. 3x sama dengan, tidak boleh sama dengan min 2-nya kita pindah menjadi plus di kanan. Kemudian x-nya tidak boleh sama dengan 2/3. Ya, jawabannya yang ini ya. Atau cara lain yang mungkin lebih cepat adalah langsung aja di sini x tidak boleh sama dengan min 2, kita ubah menjadi plus 2, taruh di atas 2/3-nya di bawah. Nah, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 2/3. Contoh lain, katakanlah penyebutnya adalah 4x min 7. Maka langsung saja di sini x-nya tidak boleh, min 7-nya dibalik jadi plus 7 di atas per 4. Itu cara cepatnya ya. Contoh lain lagi, misalkan 5x plus 8. Maka x-nya tidak boleh, 8-nya kita ubah jadi min 8/5. Nah, itu cara cepatnya ya. Bagaimana kalau misalkan x-nya tidak punya koefisien, katakanlah x plus 9 gini, maka ya sudah, dia langsung aja x tidak boleh sama dengan min plus 9-nya dibalik menjadi min 9. Pernya gimana? Nggak usah per, karena ini kan x-nya tidak punya koefisien gitu ya. Kalau misalkan x min 10 penyebutnya, berarti x tidak boleh sama dengan min, kita ubah menjadi plus gitu ya. Itu cara cepatnya, silahkan diingat-ingat, nanti akan sangat berguna ketika ujian. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 20. Di sini ada sebuah fungsi. Nah, tapi di sini ada perbedaan ya, fungsinya dengan fungsi-fungsi biasa. Kenapa? Karena di dalam kurungnya itu dia bukan hanya x. Nah, kita lihat di sini dalam kurungnya. Di sini dalam kurungnya ada 4x min 2. Harusnya kalau fungsi biasa kan ditulisnya fx seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, ini ada yang sedikit berbeda. Nah, yang ditanya adalah f2. Gimana caranya untuk mengerjakan yang ini? Maka caranya adalah kita harus membuat yang ada di dalam kurung itu menjadi 2. Kira-kira x berapa yang bisa membuat 4x min 2 ini menjadi 2 ya? Kita boleh coba-coba. Misalkan katakanlah saya mau coba x-nya 1 deh. 4 kali 1 dikurangi 2. 4 kali 1 4 dikurangi 2 2. Nah, sehingga x yang bisa membuat yang di dalam kurung ini menjadi 2 adalah x-nya 1. Maka kita masukkan x1 ini ke dalam persamaan yang ada di kanannya juga. Nah, x-nya kalau dimasukkan ke dalam kurungnya ini kan tadi menjadi 2 ya, berarti kita ubah di sini. Sudah hasilnya 2. Nah, 1 juga kita masukkan ke dalam yang sebelah kanan. 8 kali 1 hasilnya 8, dikurangi 6 kali 1 hasilnya 6, dikurangi 3. Hasilnya adalah 8 dikurangi 6, 2. 2 kurangi 3 hasilnya adalah min 1. Maka jawabannya adalah min 1. Soal nomor 21, di sini ada dua fungsi, ada fx dan juga gx. Fx-nya fungsi kuadrat, gx-nya fungsi akar. Nah, yang ditanya adalah f bundaran g 12. Artinya kita masukkan 12-nya ini. F bundaran g itu kalau kita jabarkan kan artinya f dalam kurung g 12 ya. Nah, ini kita bisa menghitungnya caranya seperti ini. Kita masukkan dulu 12-nya ke dalam fungsi g. Gitu ya. Berarti kita cari G12. G12 artinya x-nya kita ganti 12, berarti akar 12 dikurangi 3. 12 kurangi 3 berapa? 9 ya. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, karena ketemu G12-nya 3, maka yang di dalam kurung ini G12-nya kan 3, kita ganti dengan 3. Nah, baru si 3-nya ini kita masukkan ke dalam fx. Kita cari f3 berarti ya. F3 itu 3 kuadrat dikurangi 7. 3 kuadrat tadi 9, dikurangi 7 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah yang B.
Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Di sini ada fungsi f(x) dan juga g bundaran f(x) yang dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, yang dicari adalah nilai dari g inverse 5. Mungkin akan lebih mudah kalau kita tuliskan dalam bentuk gambar gitu ya. Fx ini katakanlah dia memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ini dipetakan oleh F. Kemudian dilanjutkan dari B ke C itu oleh fungsi G. Namanya komposisi ya, jadi dari ada dua fungsi yang melanjutkan satu sama lain. Nah, G bundaran F itu memetakan dari mana ke mana? G bundaran F itu langsung dari A ke C. Ini G bundaran F. Nah, maka kita gambar dulu dari yang F-nya. Di sini kan sudah ada pasangan berurutannya ya. 1 dipetakan ke 2, berarti di sini 1 kita pasangkan ke 2, kemudian 2 dipasangkan ke 3, kemudian 3 dipasangkan ke 4. Nah, 4-nya dipasangkan ke 5. Kemudian kita lanjut gambar G bundaran F. G bundaran F ini kan tadi langsung dari A ke himpunan C ya, maka kita berarti lihatnya langsung A sama C-nya. Kalau di sini ada 1,5 berarti 1 yang di A ini dipasangkan ke 5 di C. Nah, tadi kan 1 ke 2 dulu, berarti dari 2 lanjut ke 5. Kemudian 2,6 berarti 2 ke 3 dulu, baru 3 ke 6. Kemudian 3,7 berarti 3 ke 4 dulu, baru dilanjutkan ke 7. Nah, terakhir 4,8 berarti 4 ke 5 dulu, baru dilanjutkan ke 8. Nah, yang ditanyakan adalah G inverse 5. G inverse artinya kan kebalikannya ya. Kita lihat di sini, dilihat di C-nya, angka 5 di mana? Angka 5 di sini. 5 itu dipetakan dari angka 2, maka berarti G inverse 5 nilainya adalah 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 23. Di sini ada soal tentang komposisi lagi ya. Dimana ada dua fungsi fx dan juga gx. Yang ditanya adalah f bundaran gx. F bundaran g ini kalau dijabarkan kan artinya f dalam kurung gx. Artinya fungsi g dimasukkan ke dalam fungsi f. Coba kita perhatikan lagi, fungsi G kita masukkan ke dalam fungsi F. Maka G-nya ini kita lingkari semua. Kemudian ini akan menggantikan X yang ada di dalam F. Jadi X ini akan hilang yang di F, langsung akan berganti menjadi GX. Maka kalau kita tuliskan menjadi X-nya hilang, langsung menjadi X kuadrat plus 4X. Nah, kemudian min 5-nya tetap tidak ada perubahan. Min 5. Maka jawabannya adalah yang C ya. Nomor 24, di sini ada dua fungsi fx dan gx. Ini tipe ya harusnya. Gx. Nah, yang ditanya adalah f dot g atau f kali g. Titik itu kali ya artinya ya. Jadi kita tinggal kalikan aja. F-nya kan x plus 4. Gx-nya x min 7, maka kita tinggal kalikan. Ngalikannya gimana? Pakai kali pelangi gitu ya. Atau kalau misalkan mau pakai cara cepat, boleh langsung ini yang A depan udah pasti x kuadrat. Nah, yang tengah-tengah tinggal kita jumlahkan aja min 7 dengan 4. Min 7 ditambah 4 hasilnya adalah min 3. Maka di tengah-tengah ini udah pasti adalah min 3x. Kemudian yang terakhir sendiri 4 kali min 7. 4 kali min 7 berarti min 28. Hasilnya adalah yang B. Jadi cara cepatnya seperti itu ya. Untuk yang tengah ini diperolehnya dari menjumlahkan si 4 dan 7-nya, min 7-nya. Untuk yang belakang sendiri dikalikan plus 4 sama min 7-nya. Ini bisa kalian pakai untuk soal-soal yang lain juga. Khusus untuk yang X dan X ya. Kalau misalkan 2X dengan X, katakanlah 2X min 5 dikalikan dengan X plus 3. Nah, ini caranya beda lagi. Jangan pakai cara yang ini. Ini khusus yang untuk depannya sama-sama X dan X. Baik, untuk soal yang nomor 25, ini soalnya juga tentang komposisi, tetapi agak berbeda dengan yang tadi ya. Ini bentuknya adalah bentuk grafik.
yang diketahui. Nah, yang ditanya adalah G bundaran F4. Kalau kita jabarkan, G bundaran F itu kan artinya G dalam kurung F4. Nah, ingat kalau mencari ini itu harus dari yang dalam terlebih dahulu. Maka kita cari nilai dari F4. Artinya apa? Lihat grafik fungsi F, kemudian lihat titik 4 itu dia koma berapa. Nah, untuk di grafik ini fungsi F itu yang warnanya merah. Berarti kita lihat yang ada 4-nya. Di F ini kan ada 2 titik nih. 4,3 dan 6,5 kita lihat karena butuhnya 4, berarti kita lihat yang 4,3 ini. Oh, berarti nilai dari F4 itu adalah min 3. Gitu ya. Jadi kita ganti yang dalam kurung ini menjadi min 3. F4-nya nilainya adalah min 3. Nah, baru setelah itu kita lihat grafik fungsi G, kemudian cari yang titik X-nya adalah min 3. Grafik fungsi G itu yang warnanya hijau. Di sini ada 2 titik juga, ada 3,1, ada 4,6. Kita butuhnya yang ada min 3-nya. Min 3 ini koma min 1, berarti nilai dari G min 3 adalah min 1. Maka jawabannya adalah yang E. Soal nomor 26, di sini ada himpunan pasangan berurutan, kemudian kita disuruh mencari yang mana sih yang merupakan fungsi injektif. Ingat kalau injektif itu artinya dia tidak boleh dipasangkan ke angka yang sama di daerah kawan. Jadi kita tinggal lihat aja yang di belakang koma itu ada pengulangan atau tidak ya. Kita lihat dari yang I, di sini A,4, B,4, nah 4-nya berulang, jadi dia udah jelas bukan injektif gitu ya. Kemudian yang I2, 4, 5, 6, 5, 7, nah ini tidak ada yang berulang ya. 4, 5, 6, 7 semuanya muncul satu kali, berarti ini adalah yang injektif. Kemudian yang I3, 4, 5, 6, 5, nah 5-nya berulang, ini salah, bukan injektif berarti ya. Kemudian yang 4, A5, B6, C4, D7. Nah, angkanya muncul satu kali semua, tidak ada yang berulang, berarti ini adalah injektif. Maka jawaban yang benar ini adalah 2 dan 4. Baik, lanjut ke soal nomor 27. Di sini ada sebuah soal cerita. Nah, kita diminta untuk memilih pernyataan yang benar sesuai dengan cerita yang ada. Jadi di sini ada seorang perempuan namanya Indah ya. Dia akan pergi ke negara lain. Pertama ke Jerman dulu. Dia mau ke Jerman dulu, kemudian lanjut ke Amerika. Jadi ceritanya dia mau pergi jalan-jalan ke Jerman, lanjut ke Amerika. Nah, otomatis dia harus menukar uangnya. Uang rupiah itu ditukar dulu. Karena di Jerman pakainya euro, maka dia harus nukar dulu dari rupiah ke euro di Indonesia. Di sini ketahui di sebuah bank di Indonesia, harga tukar rupiah ke euronya itu 1 euronya sama dengan 17.000 dengan biaya penukarannya 15.000. Artinya kalau kamu mau tukar uang sekali, kamu bayar dulu 15.000 baru sisa uangnya ditukar ke euro gitu ya. Kemudian setelah sampai Jerman, dia jalan-jalan, belanja dan sebagainya, sisa uangnya karena dia mau lanjut ke Amerika, otomatis dia harus tukar uang di sana di Jerman dari euro ke dolar. Di sini diketahui 1 euro itu sama dengan 1,05 US dollar dengan biaya penukarannya sebesar 3 euro untuk setiap transaksi penukaran. Kita lihat dari pernyataan yang pertama. Apakah benar Indah akan memperoleh 2.000 euro setelah menukar uang rupiahnya di Indonesia? Kita lihat di sini di Indonesia itu dia harga tukarnya adalah 1 euro sama dengan 17.000 ya. Biaya penukarannya 15.000. Nah, uang yang mau dibawa Indah itu adalah sebanyak 34.015.000. Nah, otomatis yang 15.000-nya ini bisa kita kurangi karena dipakai untuk membayar biaya penukaran ya, sehingga tinggal 34 juta saja. 34 juta ini yang akan ditukarkan ke euro karena 15.000-nya udah dipakai untuk biaya penukaran. Nah, karena 1 euro itu 17.000, berarti kalau 34 juta itu berapa euro? Artinya kan 34 juta dibagi dengan 17.000.
Nah, nolnya ini kita coret. 34 dibagi 17 itu hasilnya 2. Nolnya di atas ada 3, berarti dia akan memperoleh 2.000 euro. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Kalau kita lihat di sini ada ada pernyataan lain yang juga mirip ya. Pernyataan yang ketiga ini, uang euro yang diperoleh Indah setelah menukar uang rupiah di Indonesia. Nah, ini kan dia bertolak belakang dengan pernyataan yang nomor satu tadi dia bilangnya dapat 2.000 euro, sedangkan di pernyataan 2 ini dapatnya 2.000,88 euro. Dari mana? Dari 34.015.000 dibagi 17. Nah, dia lupa ngurangin biaya penukarannya, sehingga sudah pasti yang pernyataan 3 ini bernilai salah, tidak perlu dicentang gitu ya. Nah, ini salah, jadi tidak perlu dicentang. Kemudian lanjut yang pernyataan yang kedua. Jika di Jerman uang Indah tersisa 1.470 euro, kemudian dia menukarnya ke dolar, kira-kira dia akan mendapat 1.470 dibagi 1,05. Nah, kalau kita lihat di sini 1 euro itu sama dengan 1,05. Nah, sedangkan dia mau nukar 1.470 euro. Kalau 1 euro 1,05, berarti kan 2 euro itu 2,1 dan seterusnya. Berarti kalau tinggal 1.470 harusnya bukan dibagi, tetapi harusnya dikalikan dengan 1,05. Nah, ini perhitungannya saja sudah salah, maka pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Nah, kita lihat pernyataan yang keempat di sini, dia bertolak belakang dengan yang kedua ya. Nah, ini harusnya benar. Kenapa? Karena jika sisa uang Indah di Jerman 1.400, maka ia akan memperoleh 1.470. Nah, ini berarti dia mengalihkan 14 dikali dengan 1,05. Kalau kita kalikan, dia hasilnya akan menjadi 1.470. Nah, berarti pernyataan yang keempat inilah yang bernilai benar. Nah, kemudian pernyataan terakhir, Indah harus menukar uangnya dari rupiah ke euro terlebih dahulu, baru setelah itu menukarkan euro ke dolar ya, sesuai ya, karena kan dia harus ke Jerman dulu pakai euro di Jerman, kemudian dari Jerman tukar ke dolar Amerika. Baik, nomor 28 di sini ada 5 pernyataan mengenai fungsi komposisi. Kita harus menentukan yang mana yang bernilai benar. Pernyataan pertama, komposisi dua fungsi f dan g dinotasikan dengan f bundaran g. Ini bernilai benar ya, karena memang notasinya seperti itu. Kemudian pernyataan yang kedua, fungsi komposisi f bundaran g diperoleh dengan mensubstitusikan g ke dalam fx. Ingat, kalau f bundaran g itu kan penjabarannya f dalam kurung gx, berarti g-nya masuk ke dalam fx, berarti ini benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, dua buah fungsi f dan g dapat dikomposisikan dengan aturan tertentu dan dinyatakan dengan fg pangkat min 1. Nah, ini salah ya, karena min 1 itu simbol dari inverse. Jadi bukan komposisi, ini salah berarti. Kemudian yang keempat, operasi komposisi fungsi bersifat komutatif sehingga f bundaran g dan g bundaran f. Ini kalian bisa lihat di UKBM kembali bahwa si komposisi fungsi ini tidak bersifat komutatif. Jadi f bundaran g itu tidak akan sama dengan g bundaran f. Mungkin ada beberapa kasus yang sama tapi tidak secara umum sama. Maka yang pernyataan keempat ini bernilai salah. Kemudian yang kelima, g bundaran f diperoleh dengan mensubstitusikan g ke dalam fx. Kalau g bundaran f harusnya yang disubstitusikan adalah yang f ya. Kalau yang tadi kan f bundaran g disubstitusikan ke f. Kalau g bundaran f harusnya f-nya yang disubstitusikan ke dalam g. Berarti yang ini bernilai salah. Baik, kita udah sampai di 2 soal terakhir ya. Nomor 29 di situ ada pernyataan mengenai fungsi. Kita diminta untuk memilih pernyataan yang bernilai benar. Pernyataan yang pertama, setiap relasi adalah fungsi namun tidak semua fungsi adalah relasi. Nah, ini bisa juga kalian lihat kembali di UKBM, di situ sudah ada penjelasannya atau kalimat yang persisnya. Harusnya yang benar adalah setiap fungsi adalah relasi, tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Karena fungsi itu ada relasi tapi dengan syarat-syarat khusus.
gitu ya. Jadi yang pernyataan pertama ini bernilai salah, tidak perlu dicentang. Kemudian pernyataan yang kedua, domain merupakan seluruh anggota daerah asal. Nah, ini juga ada di UKBM, kalian bisa lihat. Ini bernilai benar ya, domain itu anggota daerah asal, kalau kodomain itu anggota daerah kawan, range itu daerah kawan yang punya pasangan di daerah asal. Nah, pernyataan yang ketiga, apakah betul range itu himpunan dalam daerah asal yang punya pasangan pada daerah kawan? Ini di sini terbalik harusnya, range itu himpunan dalam daerah kawan yang punya pasangan di daerah asal. Ini kalimatnya terbalik. Kalian bisa lihat kembali di UKBM. Kemudian pernyataan yang keempat, fungsi terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya, yaitu injektif, surjektif, dan juga bijektif. Ini juga ada penjelasannya. Ini sudah betul ya, sesuai dengan yang ada di UKBM. Kemudian yang terakhir, fungsi bijektif disebut juga injektif. Nah, ini salah karena injektif sendiri, bijektif juga sendiri. Bijektif itu nama lainnya adalah fungsi korespondensi satu-satu, kalau injektif itu fungsi onto. Sehingga nomor 29 ini yang benar hanya 2 pernyataannya. Kemudian nomor terakhir yaitu nomor 30. Di sini ada pernyataan terkait dengan fungsi inverse. Pernyataan pertama, fungsi injektif selalu memiliki inverse. Nah, ini bisa juga dicek kembali di UKBM bahwa di situ sudah ada ya, bahwa yang punya inverse itu hanya fungsi bijektif. Injektif dan surjektif dia tidak punya inverse, maka pernyataan 1 bernilai salah. Kemudian pernyataan yang kedua, jika fungsi f memiliki inverse yaitu f pangkat min 1, maka range dari f inverse adalah domain dari f. F itu katakanlah dia memetakan dari A ke B, maka F inverse itu adalah kebalikannya dari B ke A. Sehingga domain dari F ini, kalau dari F kan yang A itu domain, B itu range. Nah, tapi kalau dari sisi F inverse, B-nya itu domain, si A-nya adalah range. Jadi bisa dibilang bahwa domain dan range antara F dengan F inverse ini dibalik-balik. Berarti pernyataan 2 ini bernilai benar. Range dari F inverse adalah domain dari F gitu ya. Ini bernilai benar. Kemudian pernyataan ketiga, fungsi linear dengan gradien lebih dari 0 merupakan fungsi satu-satu. Fungsi linear, ingat bahwa dia itu grafiknya adalah yang miring, ini katakanlah sumbu X, ini sumbu Y. Maka fungsi linear dengan gradien lebih dari 0 itu bentuknya miring seperti ini. Jadi tidak akan ada X yang punya 2 pasangan, semua pasangannya pas satu-satu, sehingga maka ini disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Kemudian pernyataan keempat, setiap fungsi pasti memiliki inverse. Ini salah ya, karena tidak semua fungsi, karena yang punya fungsi inverse itu adalah fungsi bijektif saja, gitu ya. Nah, yang pernyataan 5 ini ada sedikit typo, harusnya di sini bijektif ya. Hanya fungsi bijektif yang memiliki inverse. Nah, ini yang saya maksud tadi, maka yang ini adalah bernilai benar pernyataannya gitu ya. Nah, demikian tadi adalah pembahasan latihan soal atau kisi-kisi PHS Matematika Wajib kelas 11 tahun ajaran 2024-2025. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian. Nah, apabila ada salah-salah kata atau salah-salah ketik, mohon dimaafkan. Mungkin kalau misalkan ada perhitungan yang tidak sama dengan yang kalian lakukan, boleh langsung konfirmasi saya melalui WA ya. Mungkin tadi pembahasannya terburu-buru sehingga saya salah hitung dan sebagainya. Boleh kalian betulkan, konfirmasi ke saya lewat WA. Semoga ujiannya lancar dan diberikan kemudahan dan mendapat nilai yang terbaik. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.